kelenteng yang kita sebut kelenteng itu kelenteng Purwokerto, yaitu kelenteng Hoptek Bio. Itu kelenteng itu tuh nggak cuma satu agama, tapi ada 3 agama, yaitu agama Konghucu, agama Buddha, dan Taoisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Star semua, kembali lagi bareng aku Undang Rizky di Radio Star, Radio Inspiratif Mahasiswa. Dan pada siang yang cerah ini, Undang Rizky akan temenin kalian Sobat Star dimanapun kalian berada, di kampus, di rumah, di perjalanan, ataupun dimanapun lah pokoknya, akan membahas tuntas dan ngobrol santuy seputar dunia fotografi yang ada di kampus. Dan seperti kalian tahu ini teman-teman, dunia fotografi apalagi di kampus itu merupakan suatu hal yang sangat unik, yang sangat seru, dan suatu hal yang dapat mengasah soft skill kita sebagai mahasiswa. Dan tentunya nih teman-teman, fotografi itu tidak jadi hal yang aneh lagi nih di kalangan mahasiswa, karena kebanyakan mahasiswa itu udah menggunakan teknik fotografi untuk kehidupan sehari-hari nih. Dalam tanda kutip, kehidupan yang ada di kampus seperti mengerjakan tugas ataupun mengerjakan skripsi. Oke, baik, langsung saja pada siang hari ini kita bakalan kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Teman kita sendiri, dan mereka itu udah ahli nih di bidang fotografi, yaitu dari komunitas Fixline UIN Saizu Purwokerto. Mari kita sambut bersama. Ini ada Bang Deva dan Bang Cito dari Fixline UIN Saizu Purwokerto. Silakan masuk. Selamat datang Mas Deva, Mas Cito ya? Iya. Silakan duduk Mas Deva dan Mas Cito. Oke. Pertama-tama selamat datang nih di podcastnya Radio Star dalam acara Star Podcast nih Mas Deva dan Bang Cito. Oke. Mungkin bagaimana nih kabarnya nih Bang Deva? Alhamdulillah sejauh ini baik-baik saja. Oke, alhamdulillah. Diberikan kebaikan. Oke. Bang Cito gimana nih? Iya, insya Allah juga sama. Alhamdulillah. Oke. Mungkin tadi kan aku udah panggil ya nama mereka, tapi itu baru nama panggilan ya. Oke, sekarang coba deh giliran nih perkenalan dulu nih sama Sobat Star di rumah. Aku dulu ya. Iya, Bang Deva dulu. Perkenalkan, nama saya Deva Firdausi Irfanda. Teman-teman sih suka manggil saya Deva. Itu di kalangan teman-teman saya dipanggilnya Deva. Oke, berarti Bang Deva ya. Berarti mulai sekarang kita panggilnya Bang Deva aja ya. Oke, lanjut ke yang kedua nih, siapa nih? Iya, saya Mursyidal Divani, biasa dipanggil Joy. Joy. Hanya kalangan-kalangan tertentu yang mungkin. Oke, berarti sekarang Bang Joy sama Iya. Bang Deva ya. Oke, berarti teman-teman di rumah itu bisa manggil nih Bang Deva sama Bang Joy gitu. Itu aja kalau biar mau akrab. Bang Cito ya, Bang Cito. Oke, ini. Oke, teman-teman Sobat Star dimanapun kalian berada, tadi kan kita udah spill nih sedikit tentang apa sih itu fotografi, dan mungkin fotografi di kalangan mahasiswa itu seberapa penting kayak gitu ya. Sekarang kita udah kehadiran tamu yang sangat luar biasa dari komunitas Fixline UIN Saizu Purwokerto, ada Bang Deva dan Bang Cito. Dan langsung saja mungkin nih Bang Deva nih, ngomong-ngomong seputar dunia fotografi nih di kampus kita di UIN Saizu Purwokerto. Dan mungkin komunitas Fixline UIN Saizu Purwokerto merupakan salah satu komunitas yang besar juga nih di kampus kita. Dan bisa diceritain sedikit dong, di-spill sedikit profil dari komunitas Fixline sendiri agar teman-teman di rumah tahu nih apa itu Fixline kayak gitu Bang. Terkait profil Fixline sendiri, untuk apa ya, pembukuan sendirinya itu sebenarnya tidak ada ya. Cuman dari mulut ke mulut aja. Yang saya tahu kalau komunitas Fixline itu berdiri di tahun 2014. Waktu itu didirikan oleh Mbak, tapi saya lupa namanya Mbak siapa. Tapi yang jelas cewek. Itu berdiri atas dasar keresahan-keresahan teman-temannya yang kepengen bahwa hobi mereka tuh diwadahi. Jadi berdirilah suatu komunitas seperti yang sekarang ini Fixline. Oke, keren banget ya. Itu berarti tadi si pendiri itu, walaupun tadi Bang Deva itu sempat lupa ya namanya siapa, tapi yang jelas itu pendirinya itu tadi mbak-mbak ya gitu ya. Dan tentunya kita doakan bersama agar pendirinya itu selalu mendapatkan keberkahan dari Allah, karena udah berhasil membuat suatu komunitas yang bisa mewadahi kita semua gitu ya. Oke, keren banget ya. Oke,
Mungkin ke Bang Citoy nih, Iya. kan di Fixline sendiri kan tadi dari 14. dari 2014 Iya. gitu ya, udah cukup lama ya sampai sekarang. Dan mungkin dari beberapa tahun itu untuk komunitas Fixline sendiri pastinya udah pernah mengikuti ajang-ajang perlombaan ataupun pameran-pameran yang diselenggarakan kayak gitu nih Bang. Dan bisa nih diceritain sedikit kepada Sobat Star yang ada di rumah nih, pencapaian-pencapaian apa saja? Oke, makasih buat Sindang. Mungkin saya nggak seberapa tahu ya banyak tentang pencapaian yang diraih oleh komunitas kita. Dan tentunya kita udah pernah juara di juara 1 itu di fotografi jurnalistik di Unsik. Itu di KPI Wilayah 3 provinsi ya. KPI Fotonas, Iya, KPI KPI. Wilayah 3 yang ngadain acara Fotonas. Oke. Terus juga ada juara 2 videografi, Ya, itu jurnalistik juga. video jurnalistik. Yang pertama itu dijuarai sama Mas Eka ya? Mas Eka. Iya, sama Mas Eka. Produksinya kalau nggak salah malahan bareng sama Pak Oki. Iya. Itu Mas Eka yang itu ya, mantan ketua Iya, Fixline betul. ya. Juga kemarin baru ada ajang lomba itu moderasi beragama. Itu ada Mas Irhas itu juara harapan 1. Jadi ya sepengetahuan saya cuma beberapa doang. Iya. Oke, Sebenarnya masih banyak, cuma emang saya nggak terlalu hafal gitu. Oke, keren banget ya tadi ya, sejumlah ya segudang prestasi pencapaian yang telah diraih gitu ya, oleh komunitas Fixline Insaisu. Dan tentunya pastinya banyak banget ya pencapaian-pencapaiannya yang tadi belum sempat disebutkan nih sama Bang Citoy gitu ya. Makanya buat teman-teman Sobat Star dimanapun kalian berada gitu ya, besok boleh nih main-main ke rumahnya Fixline gitu ya. Base camp, kita sebut base camp. Ya, base campnya dari mana nih kalau di kampus? Base campnya itu ada di Lab Dakwah lantai 2. Lab Dakwah lantai 2, boleh banget nih langsung ketemu sama Bang Deva sama Bang Citoy ini untuk bareng-bareng nih ya kita bisa belajar tentang dunia perfotografi. Iya, dan jangan lupa juga follow IG di Fixline. Apa itu namanya IG? Fixline.pc. Iya. Fixline.pc. Oke, keren banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini terserah ya, mau siapa yang mau jawab nggak apa-apa ya. Oke. Ini kita kan sebagai mahasiswa udah bisa dikatakan mahasiswa yang semesternya itu udah pertengahan gitu ya, udah semester 4 ya gitu ya. Dan pastinya kita sedikit banyak tahu nih tentang kehidupan yang ada di kampus kita gitu ya. Dan tentunya kita sebagai mahasiswa KPI dan kita juga ada mata kuliah yang merujuk pada perminatan fotografi nih ya. Pastinya Bang Deva dan Bang Cito ini udah berhasil mengamati dunia perfotografian yang ada di kampus kita nih, mulai dari seberapa minatkah nih mahasiswa Insaisu khususnya mahasiswa KPI dalam mendalami bidang fotografi ya gitu ya, dengan bisa juga nanti bisa dijelaskan pandangan kalian ataupun pandangan komunitas Fixline itu terhadap perfotografian yang udah dikuasai oleh mahasiswa Insaisu, seberapa jauh sih kayak gitu. Silakan Bang. Siapa nih? Itu dulu mungkin. Oke. Mau Euforia kampus fotografi di kampus itu gimana sih? Iya. sebenarnya kita tuh fotografi ya nggak tergantung sama kamera. Iya, gitu betul. kan? Pasti. Iya. Anak-anak sekarang pun udah mulai dari sosial media atau segala macam itu mereka yang memiliki bakat atau skill dengan menggunakan HP pun Mereka mampu. mereka dikatakan sebagai fotografer. Gitu. Mungkin emang fotografer profesional harus menggunakan kamera ataupun lain segalanya memang budget yang besar. Tapi padahal kita bisa mulai dari kecil kayak gitu. Kan ada street fotografi, ada tipografi, ada food fotografi dan lain sebagainya. Oke. Gimana nih pandangan? Kalau untuk pandangan sendiri terkait buat kemahasiswanya sendiri ya, terutama buat ilmu fotografinya sendiri, kalau menurut saya teman-teman di kampus tuh udah memiliki bekal, paling enggak mereka udah tahu kalau apa sih sebenarnya fotografi itu. Mereka udah sebisa mungkin mengemas foto apa yang akan mereka upload nih, gitu. Jadi kalau dilihat-lihat sih buat skillnya sendiri, teman-teman di sekitar kampus sudah memiliki bakat yang cukup buat ke jenjang selanjutnya lah ya. Oke, keren banget ya itu
teman-teman Star sendiri udah denger kan ini bagaimana sih sejauh mana gitu ya tingkat keminatan dari dunia perfotografian di kampus UNC kita tercinta tentunya. Oke, tadi kan kita kan udah bahas nih ya tentang dunia perfotografian yang ada di kampus kita nih Bang. Lah, pastinya nih dua komunitas Fixan sendiri kan nggak mungkin dong kayak ya mungkin sih kita komunitas Fixan itu merambah semua dunia perfotografian. Pastinya di komunitas Fixan itu ada fokus tersendiri nih, fokus yang mungkin ingin diraih ataupun visi misinya. Betul sekali. Dari komunitas Fixan sendiri itu apa nih? Goals kita tuh di komunitas sebenarnya lebih ke lebih kepada skill yang mereka butuhkan di hobi mereka. Jadi misal hobi tuh nggak semata-mata kita tahu dari awal sampai akhir tuh kita tahu kan. Jadi perlu juga hobi tuh kita gali loh. Nah, Fixan sendiri memadai hobi tersebut ya, tentunya hobi foto. Kalau misalkan di foto kita udah tahu bekalnya, kita dalami di foto. Jadi utamanya adalah skill. Dan kalau misalkan menurut pandangan saya sendiri dan pengalaman saya melihat demisioner dari Fixland tuh mereka udah punya bekal skill, terus mereka gali di Fixland dan alhamdulillahnya mereka bisa mencari pundi-pundi rupiah di situ juga. Itu ya berangkat dari skill yang mereka punya sebenarnya gitu. Jadi hanya kayak mengasah gitu. Mengasah aja. Berarti pokoknya Fixland itu siap gitu ya, siap untuk bisa mewadahi dan mengasah skill teman-teman Sobat Star semua gitu ya. Oke Sobat Star, tadi kita udah dengerin bersama ya bahwa komunitas Fixland itu siap nih mewadahi ataupun berlatih secara bersama-sama gitu ya, untuk bisa kita mengasah skill kita untuk menjadi fotografer yang terkenal dan handal tentunya ya. Dan tentunya tidak hanya kita berbincang secara ini kata-kata nih, kita mau spill sedikit nih karya-karya dari teman-teman kita yang ada di komunitas Fixland. Teman-teman di rumah bisa lihat hasil karyanya di layar ya. Nanti kita akan bahas sedikit nih tentang karya yang sudah diciptakan oleh teman-teman kita di komunitas Fixland. Oke, mana coba gambarnya saya lihat? Ngelihat dari sebenarnya kalau kita lihat dari karya sendiri ada dua karya yang bisa saya pilih. Yang pertama karya yang utamanya itu buat lomba, dan yang kedua itu karya-karya kita yang tahunan. Karya dari anak-anak Fixland sendiri di per tahun itu ada pameran ya Mas. Jadi pameran tuh kita tetap adain di event lah. Nanti ada suatu event, jadi kita bikin pameran di situ karya-karya dari anak-anak Fixland tertuang. Jadi mereka nanti pamerin foto-fotonya mereka sendiri gitu. Termasuk foto ini ya yang sekarang Sobat Star di rumah lagi pada lihat nih gitu ya. Itu juga salah satu ini dulunya apa ini? Itu foto dari lombanya Mas Irhas yang kemarin di acara Fordakom. Itu Mas Irhas menjuarai lomba itu dan bertemakan moderasi beragama. Makanya ini di dalam itu ya. Kuil ya. Betul sekali. Ini sangat estetik kayak gitu ya. Teman-teman bisa nih contoh hasil karya dari teman-teman kita yang ada di komunitas Fixland itu sangat cantik kayak gitu ya. Dan tentunya foto ini itu dapat menjuarai suatu event atau suatu lomba itu kan dengan seleksi dan penilaian yang ketat kayak gitu ya tentunya ya. Dan bisa dijelasin nggak sih apa yang membuat juri itu bisa memilih foto ini untuk bisa jadi juara? Menurut saya sih kita bahas tema dulu. Dilihat dari foto ini sendiri, foto ini tuh mengandung human interest, dimana di situ dalam kita mengambil objek, contohnya manusia itu kita nggak perlu bercakap-cakap semisal kalau kayak wedding atau segala macam itu kita harus ngomong dulu, entah dia harus gaya seperti apa. Jadi sebutan kerennya candid. Dalam objek itu manusianya itu candid. Terus juga di dalam komposisi ini di sini fotonya itu mengandung lighting menurut saya, gara-gara pencahayaan yang pas, terus juga komposisi kontras yang baik kayak gitu. Jadi mungkin juri menilai seperti itu kayak gitu. Berarti untuk menjadi suatu karya yang bisa diakui bahwa karya tersebut itu layak untuk menjadi suatu karya yang juara itu harus memperhatikan banyak sekali aspek gitu ya. Komposisi dari mulai ada lighting gitu ya,
dari mulai tema gitu ya. Pengemasan pun sangat penting di dalam apa ya, terutama buat perlombaan seperti ini ya, pengemasan sangat penting. Dari pengemasannya sendiri, foto juga perlu sebuah pengemasan yang apa ya, yang bagus, yang bisa dibilang estetik lah kalau zaman sekarang ngomong. Mas Irha sendiri yang melakukan perlombaan ini menggunakan media sosial Instagram sebagai publikasinya. Di dalam sosial Instagram ini terdapat caption yang menurut saya menghidupkan foto tersebut. Ya, foto tersebut berceritakan tentang kuil ya? Agama. Iya, tentang tempat peribadatan di mana kelenteng yang kita sebut kelenteng itu kelenteng di Purwokerto, yaitu kelenteng Hoktek Bio. Itu kelenteng itu tuh nggak cuma satu agama, tapi ada 3 agama, yaitu agama Konghucu, agama Buddha, dan Taoisme. Jadi menurut saya dari caption tersebut menarik bahwa oh iya nih, bahwa kelenteng di Purwokerto tuh nggak cuma hidup di satu agama doang loh gitu. Oke, tentunya keren banget ya tadi sebuah foto, sebuah mahakarya yang telah ataupun patut gitu ya, pantas untuk menjadi suatu juara, karena kita lihat sendiri ya, foto itu tidak hanya benda, objek kita foto, tapi bagaimana sih foto tersebut itu bisa kita kemas supaya foto tersebut itu bisa berbicara betul, bisa berbicara kepada kita semua yang melihat foto tersebut. Keren banget. Boleh tepuk tangan dong untuk pencapaian yang luar biasa yang telah dicapai oleh teman-teman kita yang ada di komunitas Fixlab. Oke, tadi kan kita udah bahas nih cerita-cerita tentang banyak banget seluk-beluk dari fotografi gitu ya. Pasti. Tadi juga kita udah sempat bahas tentang beberapa karya, mahakarya dari teman-teman kita yang ada di Fakultas Dakwah, tentunya di komunitas Fixlab yang berhasil menjuarai. Tadi ada seni fotografi gitu ya, dari Fordakom gitu, keren banget. Ada videografi juga, dan tentunya kalau kita mau ingin menjadi salah seorang fotografer profesional, pastinya kita tahu sendiri lah ya, kita harus punya properti yang mendukung, seperti halnya ada kamera, ada lighting dan lain sebagainya yang notabene semua itu perlu duit gitu ya, perlu duit untuk bisa membeli gitu ya. Dan tentunya kita sebagai mahasiswa yang penuh dengan kreativitas gitu nih, kita bisa nih gunain HP kita, smartphone kita gitu ya, apalagi HP zaman sekarang itu udah canggih gitu ya. Dan boleh banget nih dari Bang Deva atau Bang Cito ini nanti memberikan tips gitu ya, ataupun cara mengambil foto lewat smartphone tapi nggak kalah kerennya nih sama dengan lensa kamera gitu. Silakan Bang. Cito dulu toh? Ya, mungkin kalau semisal cara ngambil dari smartphone gitu. Oke. Pertama sih kalau dari saya itu mungkin pengambilan angle yang jelas. Kita mau take objek apa itu kita tentuin. Nah, nanti semisal memang hasilnya kurang bagus atau memang kurang memuaskan, itu bisa kita masukkan ke proses pengeditan seperti apa sih. Iya. Yang pertama itu berarti observasi. Kita lihat dulu sekitarnya mana yang bagus buat dipotret dan mana yang enggak. Oke, mungkin ada teman-teman. Kalau tambahan dari saya sendiri lebih kepada pengemasan ya. Maksudnya ada beberapa foto yang mungkin kita katakanlah zaman sekarang mungkin lagi zaman juga di zaman tipografi ya. Betul. Zaman tipografi mungkin kita cuma memerlukan beberapa bahkan satu ya, bukan beberapa. Satu background buat apa ya? Buat background dasar dijadikan tipografi. Oke, ini ada contohnya ya, Ada contohnya. Ini bisa dilihat ya di layar gitu ya. Katakanlah ini foto awan. Kita foto awan, mungkin kita sekedar foto awan ya, dan itu mungkin nggak jelas ini foto sebenarnya apa sih. Nah, kita bisa lebih perjelas dengan tipografi sendiri ya, seperti penyusunan kalimat dengan estetik lah bisa dikatakan. Biar suatu foto itu lebih hidup ya. Iya, betul. Nggak hanya foto objek yaitu awan doang gitu ya. Oke, tentunya kita sebagai mahasiswa nih, sebagai anak-anak milenial tidak perlu khawatir nih, karena dunia sekarang itu semakin canggih dan kreativitas itu tanpa batas nih sekarang. Dan ini untuk pertanyaan terakhir nih, sebetulnya fotografer ataupun fotografi nih, kalau fotografer kan kita sebagai orang profesi. Kalau misalkan fotografi itu kan kegiatannya ya. Apakah fotografi itu merupakan suatu bakat nih? Itu kan yang menjadi pertanyaan, fotografi itu bakat bukan sih gitu. Iya, monggo pasti. Kalau menurut saya sendiri, fotografi sendiri itu bukan suatu bakat ya, melainkan kemauan. Kayak misalkan
itu tuh soft skill sih masuknya di zaman sekarang, sangat perlu bahwa itu tuh suatu skill dasar yang harus dimiliki setiap orang. Kayak kita mau menyampaikan sebuah informasi juga perlu adanya dasar dari fotografi itu sendiri gitu. Oke, berarti yang jelas itu untuk fotografi itu bukan suatu bakat ya, Iya. tapi life skill yang bisa kita gali. kita Bisa gali digali. ya, dan menjadi profesional itu butuh proses tentunya ya. Oke, Sobat Star, tadi kan kita udah bahas nih bahwasannya fotografi itu bukan sebuah bakat gitu ya, Bukan sebuah bakat. tapi fotografi itu sebuah skill yang dapat kita gali terus ya sampai kita menjadi seorang fotografer yang profesional tentunya. Dan tentunya nih ada satu pertanyaan lagi nih yang unik nih. Ini pertanyaan titipan dari teman saya nih. Apakah di Fixland, di komunitas Fixland itu hanya melulu membahas seputar dengan fotografi ini? Pertanyaan yang sering muncul nih, apalagi buat maba-maba gitu. Iya. Silakan Bang, bisa dijawab. Ya mungkin saya jawab ya. Sebenarnya di Fixland sendiri itu bukan hanya fotografi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Fixland juga pernah menjuarai videografi jurnalistik, ya kan. Berarti di situ di Fixland itu ada fotografi, bahkan ada proses pengeditan. Entah kita menguasai soal yang umumnya itu Adobe atau segala macam seperti itu. Jadi di Fixland itu nggak terfokus hanya kepada fotografi kayak gitu. Bahkan kita semua kan juga bisa video, entah itu tidak jeduk atau apapun kan. Bagi yang berminat gitu. Oke, jadi kita itu kalau misalkan kita bikin konten story nih, misalkan story di WhatsApp ataupun di Instagram kan kita pasti kayak cuman foto. Tapi beda halnya kalau misalkan sama-sama anak Fixland gitu ya, mereka bisa mengolah foto itu menjadi konten yang lebih menarik kayak gitu ya. Amin. Ya. Oke, Sobat Star, tadi kita udah bahas dari mulai profil dan juga pencapaian dunia fotografi yang ada di kampus Winsesu sampai dengan praktek ya. Tadi mungkin ada tips-tips ya, beberapa contoh yang bisa teman-teman kita dari Fixland itu berikan dan untuk menjadi contoh bagi kita semua gitu ya. Dan harapannya nih Mas Deva dan Bang Sito ini teman-teman yang ada di komunitas Fixland itu bisa membawa semangat tersendiri nih bagi mahasiswa Winsesu khususnya dan mahasiswa pada umumnya yang ada di Indonesia Raya yang sekarang lagi menonton ini ya, untuk bisa termotivasi nih untuk menjadi fotografer yang terkenal dan terhandal. Pokoknya handal gitu ya, profesional, amin gitu ya. Oke, Sobat Star ya, tadi kita udah ngobrolin banyak banget dari mulai profil dari komunitas Fixland, pencapaian-pencapaian yang diraih oleh teman-teman kita yang ada di Fixland, sampai tadi kita udah dikasih contoh-contoh foto-foto yang pernah menjuarai gitu ya, juara-juara yang tentunya perlombaan yang sangat bergengsi gitu ya. Dan tentunya ini harusnya menjadi inspirasi bagi kita semua nih, bahwasannya kreativitas itu tanpa batas. Buktinya tadi ya, dengan smartphone kita bisa berkarya kayak gitu. Oke, mungkin untuk akhir nih ada closing statement nih dari Bang Cito ataupun Bang Deva nih, silakan. Ya, kalau dari saya sih ya, terus semangat ya buat para fotografer di mahasiswa kampus. Sebenarnya kalian tuh fotografer gitu. Jadi walaupun kalian foto lebaran atau foto itu, kalian udah bisa disebut fotografer gitu. Jadi bagi orang yang masih suka fotografer ataupun videografer, itu kalian harus tetap berkarya menurut aku. Karena kan muda berkarya, tua berjaya. Tepuk tangan dari kita semua. Aduh, terima kasih nih buat Bang Deva dan Bang Cito dari komunitas Fixland yang sangat keren ini. Dan kami tunggu ya untuk teman-teman dari Fixland itu untuk membuat karya-karya yang bisa menggemparkan dunia depannya itu ya, amin. Dan oke, sampailah kita di penghujung acara pada podcast hari ini. Dan tentunya buat Sobat Star teman-teman kalian berada, kalian boleh banget request mau konten apa sih, mau kita bahas konten apa lagi selanjutnya, silakan untuk bisa komentar di bawah. Kalian mau request konten apa untuk selanjutnya. Oke, jangan lupa follow Instagram dari Radio Star Winsesu dan subscribe YouTube ini di Radio Star Official. Oke, see you di Star Podcast selanjutnya. Balik lagi bareng aku, mohon maaf bila banyak kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.